Kita ke informasi selanjutnya, ini ada puluhan pedagang kaki lima di sekitar Masjid Istiqlal dan Monas, Jakarta Pusat terjaring razia. Razia dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung di kawasan Masjid Istiqlal dan Monas. Kedatangan petugas gabungan mengejutkan para pedagang kaki lima yang biasa mangkal di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mereka hanya bisa pasrah ketika gerobak dan lapak dagangannya diangkut petugas ke atas mobil. Sejumlah pedagang sempat berusaha melarikan diri, namun upaya mereka sia-sia karena petugas sudah mengepung di sejumlah titik. Para pedagang kesal karena dalam keadaan sulit seperti ini masih terjaring razia. Pak Presiden, Pak Gubernur, tolong anak kecil, rakyat kecil jangan ditindas. Yang usaha, yang nggak punya usaha, suruh usaha. Sekarang kita yang lagi usaha di bawah begini. Bapak setiap hari usaha di sini, Pak? Ya, saya siang malam di sini, Pak, kerjaannya, Pak. Dagang ini kopi, nasi. Kita berharap Istiqlal ini ada perubahan, ya, government yang baru. Kemarin kan itu penuh dengan PKL dan gerobak PMKS. Hari ini kita lakukan penertiban, tentu secara humanis ya. Kita minta ini Istiqlal sebagai kebanggaan nasional dan internasional ini menjadi lebih baik tampilannya. Kebetulan berada di wilayah Jakarta Pusat. Penertiban akan dilakukan menyeluruh di sekitar Masjid Istiqlal dan Monas. Setelah penertiban, petugas akan disiagakan secara rutin untuk memberi rasa aman dan nyaman pengunjung kawasan Monas. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta. Renovasi ini merupakan untuk pertama kalinya sejak dibangun 42 tahun lalu pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Renovasi besar Masjid Istiqlal yang dilakukan sejak Mei 2019 lalu akhirnya telah rampung diselesaikan. Masjid kebanggaan umat Islam kini memiliki tampilan lebih megah selepas 42 tahun berdirinya. Renovasi Masjid Istiqlal agar menjadi semakin megah bukan untuk gagah-gagahan. Bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia. Maka dengan mengucap didampingi para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Presiden memukul beduk dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian. Presiden Jokowi mengapresiasi hasil renovasi Masjid Istiqlal. Renovasi tak hanya memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, namun juga memperhatikan aspek arsitektur, seni, dan estetika, namun tetap memperhatikan kaidah-kaidah cagar budaya dalam bangunan masjid. Renovasi Masjid Istiqlal bersumber dari biaya APBN sebesar 511 miliar rupiah yang dikerjakan oleh 1.000 orang pekerja dalam waktu 14 bulan. Masjid Istiqlal mempunyai nilai sejarah di Indonesia. Selain megah, letaknya juga memiliki nilai keberagaman karena letaknya berhadapan dengan gereja katedral, tempat peribadatan kaum Kristiani. Presiden Jokowi mengharapkan Masjid Istiqlal harus menjadi contoh bagi masjid-masjid negara lain di dunia dalam mengembangkan syiar, membangun toleransi, dan membangun perdamaian. Tim Liputan Ajwa TV melaporkan dari Jakarta. Ya, sebagai umat muslim kita harus menjaga kebersihan dan ketertiban area dalam maupun luar masjid ya Ustadz. Apalagi Masjid Istiqlal ini merupakan masjid kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai masjid renovasi Istiqlal kini? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kita semakin bangga bahwa masjid yang menjadi simbol dari kemegahan, keagungan bangsa kita, yaitu Masjid Istiqlal yang sejarah yang sangat panjang, itu dapat kemudian mencerminkan keindahan, mencerminkan kenyamanan, mencerminkan keagungan. Karenanya kita sepakat
dalam pemakmuran masjid yang dipertimbangkan adalah 3 oleh para ulama. Yang pertama adalah tentu memenuhi unsur-unsur peribadatan. Kemudian yang kedua adalah ada nilai estetika atau keindahan yang itu mencerminkan kenyamanan. Bukankah kita akan lebih nyaman ibadah di satu masjid yang notabene kita memandangnya indah, akan memunculkan kekhusyuan, kesungguhan dalam sholat dan beribadah. Dan yang ketiga adalah tentu ketertiban, bahwa ini merupakan simbol dari bangsa kita. Kita harus menjaga bersama-sama. Kita harus selalu bergandeng bahu agar tempat-tempat, agar kemudian lingkungan kita selalu kita jaga kebersihannya, keindahannya, ketertibannya, dan kenyamanannya, sehingga insya Allah semua pihak akan menyaksikan, bahkan akan merasakan keagungan masjid yang agung ini, dan semuanya silakan untuk memanfaatkannya, beribadah, menunjukkan ibadahnya, munajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin, Masya Allah, semoga kita semua dapat selalu menjaga kebersihan dan ketertibannya sehingga ibadahnya insya Allah semakin khusyuk.